Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum ajran kabira. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususipun pada pagi hari ini bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak semua orang bisa bangun kemudian mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid atau ke mushola dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, karena sesungguhnya karunia Allah itu sangat besar di pagi hari ini. Di antaranya kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sholla sholatan subah faqad fi zimmatillah. Barang siapa yang dia itu hadir salat subuh berjamaah, maka dia itu sesungguhnya fi zimmatillah, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Hari ini 24 jam kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kita misalkan istiqomah subuh berjamaah di masjid atau di mushola, itu kata Rasul, kita ini bisa dihindarkan atau berlepas diri dari sifat kemunafikan. Karena sesungguhnya orang munafik itu berat untuk salat subuh berjamaah. Inna asqala sholati indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Ya. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka itu mengetahui tentang dahsyatnya salat subuh itu, ya, la atauhuma habwan, mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Jadi indah sekali Rasul mengatakan dengan memakai harf lau. Ya, lau ini kan mustahil jamaah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu lau itu kategori kemustahilannya itu 99%, sedangkan yang 1% itu bisa jadi benar. Makanya harus mengatakan lau ya'lamuna, kalau seandainya itu mereka mengetahui. Ya enggak mengetahui, ya, karena mereka tidak mau mendatangi salat subuh berjamaah. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak sekali. Tapi sesungguhnya yang paling besar dari kenikmatan itu adalah nikmatul iman. Ya. Nikmat iman ini kita jaga jangan sampai terlepas. Tentu kita juga bersyukur karena orang tua kita juga beriman, sehingga kadang-kadang anaknya juga ikut keimanan orang tuanya. Tapi ini enggak menjamin jamaah, karena yang namanya iman itu sifatnya given, karunia Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dicari di toko manapun. Ya, Pak, beli iman Pak, enggak ada. Ya, enggak bisa diwariskan iman itu, jamaah rahimakumullah. Banyak orang tuanya beriman, tapi anak-anaknya juga murtad juga banyak. Dan iman ini, ya, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Makanya kalau hari ini kita ini masih ada keimanan, jamaah rahimakumullah, maka bersyukurlah, berarti kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud itu berkata,
innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ya kepada siapapun, baik yang Allah cintai juga Allah beri, Allah benci juga Allah akan beri ya. Wong beriman ya soge, wong kafir juga soge ya. Orang yang taat kepada Allah ke masjid juga punya mobil Innova misalkan, orang yang fasik juga demikian. Jadi dunia ini Allah berikan kepada siapapun, tetapi wala yu'til imana illa man yuhibbuhu. Tetapi ingat jamaah rahimakumullah, iman itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai ya, makanya jaga iman ini jangan sampai lepas jamaah rahimakumullah. Nah, di antara nikmatnya iman itu manakala ada namanya al-hubbu wal bughdu lillah, munculnya cinta dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip salah satu perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa lil qulubi sururun wala lazzatun tamatun illa fi mahabbatillah. Tidaklah di dalam hati seorang hamba itu akan muncul yang namanya sururun, kebahagiaan, kesenangan, wala lazzatun tamah, dan kelezatan yang sangat sempurna, illa fi mahabbatillah, kecuali dengan adanya cinta kepada Subhanahu wa taala, wa taqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu, dan mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang Allah cintai. Makanya kaidahnya jamaah rahimakumullah, cinta itu dan benci itu kaidahnya adalah hubbun ma ahabbahul mahbub wa bughdun ma abghadahul mahbub. Cinta itu terwujud karena apa? Karena dia mencintai apa-apa atau siapapun yang dicintai oleh yang kita cintai. Ini bentuk aplikasinya. Jadi kita mencintai segala sesuatu dan siapapun yang kita cintai. Misalkan kita ini mencintai istri kita misalkan, jamaah, maka bentuk cintanya itu adalah kita akan mempersembahkan apa yang dicintai oleh istri kita. Misalkan istri kita ini kepingin martabak ya, maka ya apa caranya kita ini berusaha semaksimal mungkin beli martabak, karena istri kita itu senang dengan martabak ya. Wa bughdun ma abghadahul mahbub, dan kita membenci segala sesuatu atau siapapun yang dibenci oleh yang kita cintai. Nah, dalam hal ini kita ini mencintai Allah dan Rasulnya, maka tentu kita akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini bentuk aplikasi dari hubbun lillah wa bughdun lillah, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah rahimakumullah kekuatan terbesar dalam keimanan ya. Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah, rawahu Tirmizi ya. Ikatan kuat ya keimanan kepada Allah itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bagaimana Rasulullah itu mencintai para sahabat ya. Maka bentuk cinta Rasulullah pada para sahabat itu, Rasulullah memberikan julukan-julukan yang sangat istimewa kepada para sahabat. Misalkan Khalid bin Walid ya dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang ya, siap ya terhunus. Misalkan Umar bin Khattab diberikan juluk Al-Faruq, pembeda, dan lain sebagainya. Rahimahullah. Ada sahabat yang gak begitu terkenal namanya Handolah ya, diberikan julukan sebagai Al-Ghasil, Ghasatul Malaikah. Handolah itu adalah sahabat yang diberikan julukan sebagai Al-Ghasil, yang dimandikan oleh malaikat. Karena apa? Karena dia ini cinta kepada Allah dan Rasul luar biasa.
mengalahkan cintanya dia kepada istrinya tercinta, orang tuanya tercinta. Dia kalahkan itu karena apa? Memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, jihad fisabilillah. Ketika itu Handolah itu sedang malam pertama pernikahan, ya, malam pertama, seneng-senenge ya suami istri di malam pertama. Bagaimana dulu kita ini seneng-senenge ketika malam pertama, seneng jamaah rahimakumullah. Tetapi ada panggilan jihad, perang Uhud, jihad, jihad, jihad. Handolah langsung mencium kening istrinya dan dia ambil tombak, langsung ikut perang fisabilillah dan dia syahid. Ketika dia syahid jamaah rahimakumullah, dievakuasi oleh Rasulullah, ternyata Handolah sedang basah kuyup. Subhanallah, padahal pada waktu itu enggak ada hujan, tapi kenapa Handolah kok sedang basah kuyup? Ya syahid fisabilillah. Rasul tersenyum. Umar bertanya, ya Rasulullah, mata basamta, itu kanjeng Nabi, kenapa engkau itu tersenyum? Beliau mengatakan, innahu Handolah qad ghasatul malaika. Ini Handolah ini sedang dimandikan oleh para malaikat. Loh kenapa? Ya, karena ketika dia jihad fisabilillah, dia tadi berhubungan dengan istrinya dan belum sempat mandi junub. Dia meninggalkan kehangatan pelukan sang istri, dia meninggalkan kesenangannya untuk memenuhi jihad fisabilillah. Hari ini Allah penuhi janjinya dengan memandikan dia oleh malaikat. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi cinta ini ya ikatan yang sangat kuat dalam diri kita masing-masing, maka jangan sampai kita lepaskan. Kita lihat lagi ya, bagaimana orang itu mencintai Allah dan Rasul luar biasa, bahkan juga membenci. Di Madinah itu ada gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay ini sudah terkenal, dia ini munafik ini, tapi Rasul biarkan. Anaknya ternyata itu sahabat, dan dia ini luar biasa, anaknya namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah ini, anaknya Abdullah bin Ubay ini ya, militannya luar biasa bersama Rasulullah. Suatu ketika Abdullah bin Ubay mengambil pedang, kemudian dia mengeluarkan pedangnya. Orang-orang bertanya, dia ini di depan kota Madinah, jadi kalau dia masuk ke Madinah harus melewati dia ya. Orang bertanya, ya Abdullah malaka, ya, wahai Abdullah, kenapa engkau itu? Aku berjaga-jaga di depan pintu Madinah ini ya. Siapa yang kamu jaga? Bapakku. Wah, itu kan, jadi bapaknya gak boleh melebu ya. Kemudian diceritakan di sini, wastala saifahu fajalan nasu yamuruna alaihi. Jadi pedangnya terhunus dan para manusia itu yamuruna alaihi, melewati beliau dan bertanya, malaka ya Abdullah, gitu, kenapa kamu itu seperti itu? Diceritakan seperti itu. Falamma jaa abuhu, ketika datang bapaknya ya mau masuk kota Madinah itu ya, Abdul bin Ubay, qala lahu ibnu, anaknya ini ngomong ke bapaknya, ya abi warak, mundur kamu, gak boleh masuk, mundur kamu. Wah gitu kan, bapak ini gitu kan jamaah. Faqala, maka dia berkatalah bapaknya ini, malaka ya ibni wailak, anakku ada apa kamu itu, kurang ajar bapakmu itu, sampai bapak wani. Nah gitu ya. Waqala, dan dia berkata, wallahi ya abi, katanya, demi Allah bapakku, la tajuzu min hauna, kamu gak boleh masuk di sini, gak boleh masuk, hatta ya'zana laka Rasulullah, sampai Rasulullah itu mengizinkan engkau untuk bisa masuk kota Madinah. Oh, jamaah, bapak dewe jamaah ya. Fa innal aziz wa ataz zalil, kanjeng Nabi itu mulia, kuat, engkau itu remeh, hina kamu itu ya. Rame ini dengan bapaknya ya, gak boleh masuk. Fasaka ila Rasulillah, kemudian Abdullah ini wadul kepada Rasulullah. Faqala Rasul, maka Rasul berkata, wallahi ya Rasulullah, dia berkata, maaf, wallahi ya Rasulullah, la tadkhuluha hatta ta'zana lahu. Ya Rasul, demi Allah,
bapakku ini enggak boleh masuk ke kota Madinah ini sebelum panjenengan mengizinkannya untuk masuk. Maka fa'azina Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengizinkan, ya enggak apa-apa, silakan aja. Dia masih beriman meskipun dia munafik. Udah masuk ya. Faqala, maka anaknya berkata, abi amal an qad azna Allahu laka Rasulullah fajazal an. Bapak, sekarang jenengan boleh masuk karena kanjeng Nabi sampun mengizinkan masuk. Nah, ini bentuk ya, karena memang Rasulullah itu enggak suka dengan orang-orang munafik meskipun beliau membiarkan mereka itu eksis di Madinah ya. Rahimakumullah, ini adalah bentuk cinta dan benci Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya jemaah rahimakumullah ya, orang yang mempunyai sifat al-bughdu fillah, benci karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah, itu puncaknya adalah ketika dia itu merasakan kelezatan iman. Bagaimana bentuknya ya. Anas bin Malik menceritakan ya, bahwa Rasul pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 ciri yang apabila itu terwujud dalam hati seorang beriman, maka dia akan merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu habba mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari yang selain segala-galanya ya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Jamaah rahimakumullah, kadang orang itu beriman tapi hal yang pertama ini belum dilaksanakan. Kalau kita ini cinta kepada Rasulullah misalkan, maka kita tegakkan sunnah-sunnah beliau ya. Tapi banyak dari kalangan kita itu yang malah membenci sunnah-sunnah beliau. Ada orang yang menegakkan sunnah dengan berjenggot misalkan, dicibir dan sebagainya. Ada orang misalkan ya, yang celana atau sarungnya di atas mata kaki, bismillah, itu dalam rangka untuk menegakkan sunnah Rasulullah. Meskipun itu khilaf di kalangan ulama, tapi kepingin sunnah Rasulullah ditegakkan. Jangan dicibir. Kalau kita nggak bisa melakukannya, jangan mencibirnya. Hati-hati jemaah rahimakumullah ya. Ada orang yang dia itu aku cinta Rasulullah, tetapi tidak menegakkan syariat-syariat beliau, malah membuat syariat-syariat baru yang tidak pernah beliau contohkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita bukti kita cinta pada Rasulullah adalah kita melaksanakan syariat-syariatnya, dan kemudian kita ini juga melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Cinta pada Rasul juga demikian. Bagaimana kita ini ya ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang itu kalau udah cinta ya, demen cintanya itu kepengen dan ketemu. Ada syair itu, jangan pernah dengar cerita Lailal Majnun ya. Ya, Lailal Majnun. Jadi ada sebuah desa, ada perempuan yang sangat cantik di desa itu. Ada laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan itu. Ya. Setiap kali dia melewati desa itu, dia kepengen ketemu dengan perempuan ini, tapi nggak bisa. Jamaah rahimakumullah, hingga kemudian rasa rinduku itu sudah menggebu-gebu, maka aku cium tembok pagar di kampung itu, seolah-olah aku itu mencium Lailah itu. Nah itu ya, saking cintanya seperti itu, kepengen ketemu tapi nggak bisa. Nah kalau kita ini cinta pada Allah, ya kita ini menggebu-gebu kepengen ketemu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya apa ketemu Allah Subhanahu wa taala? Sama. Ya. Kalau ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan betul bekal kita. Ya. Saya mau tanya. Rasulullah itu wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Haji wadaknya kan tahun 10 Hijriah. Wafat tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446 apa 7? 6 ya, 6 Hijriah. 46 dikurangi 11 berapa?
1435 ya. Jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi sumarih sedo di alam barzah itu berapa tahun? 1435 Hijriah ya, 1435 tahun beliau di dalam alam barzah. Itu kasih Allah jamaah rahimakumullah, bekalnya luar biasa. Padahal kita yakin betul di alam barzah itu ada namanya fitnatul kubur, ya kan? Makanya kita ini kalau berdoa setelah at-tahiyat akhir, kita berdoa innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur. Ada azab kubur jamaah, pun juga ada nikmatul kubur. Jadi kalau kita bertemu Allah, kalau nggak punya bekal, masya Allah jamaah, berapa tahun kita nanti akan diazab di alam barzah. Rasulullah itu masya Allah bekalnya gak main-main jamaah rahimakumullah, bekalnya gak main-main. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata ya, fa'inal yaum amalun bila hisabin, hari ini kita ini beramal golek sangu sebanyak-banyaknya bila hisab, gak ada hisab sudah ya, gak ada hisab, amalah sebanyak-banyaknya. Walau nanti kalau udah mati bertemu Allah misalkan, hisabun wala amal, tinggal hisab jamaah, nggak ada amal. Fayauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu semua amal itu ditampakkan semuanya, sing apik ketok apik, sing elek ketok elek. La takhfa minkum khafiyah, tidak bisa satupun kau sembunyikan, diminta pertanggungjawaban semuanya. Nah makanya hari ini kita banyak-banyak beramal soleh. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan seperti ini, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekalnya adalah falyamal amalan sholihah, hendaknya dia itu beramal yang baik, amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, janganlah melakukan kesyirikan jamaah. Wes taala, Gusti Allah niku juga cinta kepada hambanya, cintanya besar jamaah, terutama kepada orang beriman. Tapi jangan sekali-kali kita ini menzalimi cintanya Allah kepada kita dengan apa? Dengan kesyirikan. Nah syirik Allah dikhianati, masya Allah, Allah nggak suka itu. Sehingga sebanyak apapun amal yang kita kerjakan ya, sholatnya mempenghajinya bolak-balik umroh masya Allah bertahun-tahun, tapi kalau dia itu dalam keadaan kesyirikan dan mati, kata Allah, la in asrokta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu itu syirik, menyekutukan Allah dan mati tidak bertobat, la yahbatonna amaluka, semua amal-amal kamu itu Allah hapus jamaah, hilang semua amal-amal kita itu, dan kita akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Kenapa? Cintanya Allah kepada hambanya dibalas dengan ya, kesyirikan, dengan mendua. Sama dengan istri kita ini cinta kepada kita, ternyata istri kita ini selingkuh ya, subhanallah ya. Itu ya, ini yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, rahimakumullah, di antara munculnya kelezatan iman itu adalah ayakuna alla yuhibba mar'a li akhihi la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia itu mencintai saudaranya ketika dia mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, membencinya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Prinsip seperti ini jamaah iwu goleani. Sekarang ini orang itu berteman itu karena kepentingan, gitu? Karena kepentingan duniawi. Ada orang itu suka dengan orang kaya misalkan, ya, orang sugih, punya uang banyak, temannya banyak, ya, karena ada kepentingannya. Orang yang ada juga suka karena hobi, punya Avanza, ya, hobinya klub Avanza, ya, sehingga duit Avanza minggir, ya. Punya mobil apa, Terios, punya klub
Carios, jika di Carios minggir, punya PCX klub PCX ya. Rahimahullah. Padahal itu semuanya sah-sah saja kalau misalkan dibangun dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah itu maringi pengajian di Masjid Mujahidin. Nah, kan ya. Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Inna min umati la unasun ma bi anbiya wala syuhada. Sesungguhnya di antara umatku nanti ada sekelompok manusia. Jadi enggak banyak. Ma bi anbiya wala syuhada, kata Rasulullah. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Tetapi kata Rasul, yaghbitumul anbiya wa syuhada. Nanti di surga bikin cemburu para nabi dan para syuhada. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Umar nyela, "Ya Rasulullah, akhbirna manhum." Itu kanjeng Nabi, beri khabar kepada kami siapa mereka itu. Kata Rasul, "Hum min ummati." Mereka adalah umatku, min ummati, dari umatku. Tahabuna biruhillahi ala ghairi amwali ta'atawna bainahum wala arhamin bainahum. Mereka itu umatku. Mereka mencintai sesama mereka bukan karena kepentingan harta, bahkan bukan karena kerabat. Mereka cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini mencintai saudara kita, teman kita, kerabat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah. Dan ini enggak asik jamaah. Tiyang niku nek kakoncoan ambek wong beriman itu enggak asik. Bolak-balik dijak ngaji ae. Ya. Kapan dugeme? Kapan ngopi ya, dan sebagainya. Ket ngopi dulu suara azan berkumandang, sik cak aku izin cak nang ndi salat. Kopine sik otoh, rokoke sik rong cepet. Ya. Gak asik jamaah sampai ini cak ngomong yo aku titip sembayangi ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur kita di dalam surat Al-Kahfi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'un rabbahum bil ghada wal 'asyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah kamu untuk berteman dengan orang-orang yang selalu khusyuk beribadah, menyebut asma Allah, berzikir di pagi dan petang hari. Bersabarlah kamu untuk bersama-sama dengan jamaah mujahidin. Ya. Gak asik memang jamaah, tapi kita diminta untuk bersabar. Bahkan Allah katakan, wala ta'du ainaka anhum. Jangan sekali-kali kamu itu berpaling dari mereka. Turiduna zinatul hayatid dunya, karena kamu itu menghendaki kebahagiaan dunia. Jangan berpaling dari mereka. Jadi bertemanlah dengan orang-orang soleh, bertemanlah dengan orang-orang baik, karena itu akan memberikan kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, yaitu tidaklah dia itu kembali kepada kekufuran. Ya Allah gimana ini? Yakrohu ayyauda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu alaihi. Dia ini membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah itu menyelamatkan dia dari kekufuran. Artinya orang yang beriman dan dia akan merasakan kelezatan iman, dia akan membenci kemaksiatan, dia akan membenci kekufuran, dia akan membenci bentuk-bentuk kebatilan ya, karena Allah telah berikan dia hidayah keimanan. Jamaah rahimakumullah ya, kemarin saya bahas ya, sekarang ini kan yang sedang viral itu kan tentang judi online ya kan. Ini luar biasa jamaah, dan Indonesia ini termasuk peringkat yang pertama mengkonsumsi judi online, padahal penduduknya adalah mayoritas umat Islam. Rasulullah itu 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti umatnya, jangan engkau itu mendekati judi. Beliau mengatakan, ini hadis sahih Imam Bukhari, man qala li sahibihi ta'al
uqamirka, barang siapa yang berkata pada temannya, kesini kamu, ayo main judi yuk. Nah, hanya wicantenan, ayo main judi. Fal yatasaddaq, hendaknya dia itu bersedekah. Kafarat jamaah, ngajak tok itu loh, kena kafarat. Apalagi kalau sudah melaksanakan. Ya, ini bentuk preventif Kanjeng Nabi kepada umatnya, jangan mendekati perjudian, karena ini adalah dosa besar. Di sana ada al-ghis, ada penipuan. Di sana ada namanya memakan harta saudara dengan cara yang batil. Nah, maka kemudian orang yang beriman membenci ini semuanya, karena ini bentuk konsekuensi dari keimanan. Jamaah rahimakumullah, itulah kenapa kemudian yang namanya al-bughdu fillah wal hubbu fillah ini prinsip utama dalam keimanan kita. Meskipun dengan orang yang kita cintai misalkan, kalau dia ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, khalas sudah. Ya, bagaimana Allah ceritakan di penghujung akhir surah Al-Hasr itu. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadawallahu rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanum au asiratahum. Ya Muhammad, kata Allah, kamu tidak akan menemukan ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu dari kalangan bapak-bapak mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, atau saudara-saudara mereka. Enggak kita temui jamaah. Orang beriman itu prinsipnya lillah wa li rasulih. Maka mari di penghujung usia kita yang tinggal beberapa tahun ini dan kita enggak mengetahui, ayo kita kuatkan iman kita, ya, kita mantapkan, kita pegang betul-betul, jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas. Ya. Di Jatirejo itu ada kampung mu'alaf jamaah. Ya, kampung mu'alaf, kalangan minoritas ke bawah. Ini sedang dikepung ya, oleh misionaris dan teman-teman Basnas, Deki ke sana untuk menguatkan iman mereka. Ya, maka ini mahal jamaah, iman itu mahal. Jangan sampai lepas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mematikan dalam keadaan husnul khotimah bil imani wal islam, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Qul akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.